Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimnastiar Kubula dengan NIM 24.111.047. Nah, di sini saya akan merangkum dari materi dari penjelasan Bapak Wira. Nah, di sini saya akan merangkum tentang materi sumber hukum. Nah, sumber hukum ini kita dapat ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sumber mata air yang kita ketahui asal sumbernya itu dari tanah. Maka dalam analogi sederhana hukum itu sebagai air, sementara sumbernya itu dari dalam tanah. Nah, itu adalah gambaran sifat materialnya. Jadi yang kita dapat ketahui bersama bahwasannya sumber hukum itu adalah aturan yang dapat kita temukan. Contoh kecilnya seperti cinta yang awalnya datang dari pandangan mata yang bisa melihat fisik dan perlakuan orang tersebut. Nah, begitu juga sama seperti hukum yang pasti ada sumbernya. Nah, ada satu filsuf yang menjelaskan bahwasannya sumber hukum itu dapat dipandang dari sudut ilmu filsafat hukum, seperti ilmu hukum sosiologi, ilmu sejarah hukum, dan ilmu hukum positif. Ada pula sumber hukum formil menurut Dormir. Menurut Dormir menyebutkan bahwasanya sumber hukum dalam arti zahiri, yakni lebih tertuju kepada sumber hukum dalam pandangan ilmu hukum positif. Pengamatannya harus memiliki beberapa penjelmaan dan perwujudan hukum. Terus kemudian ada juga sumber hukum yang dijelaskan Dormir bahwa seorang ahli sejarah hendak memandang hukum dari sudut ilmu pengetahuannya. Nah, yang pertama itu satu itu sumber mengenali hukum. Terus yang kedua sumber persoalan hukum. Ada pula sumber hukum material yang dapat diartikan sebagai isi ataupun substansi. Nah, B.S. Pramono mengemukakan pendapat bahwa sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum. Nah, ada pula catatan yang penting untuk belajar sumber hukum. Ketika kita mempelajari hukum dan dalam sumber materialnya, jangan mengabaikan hukum dalam sistem lainnya. Nah, terus ada pula sumber hukum formil yang artinya bentuk. Dengan demikian, sumber hukum formil dapat diartikan sebagai sumber hukum yang menentukan bentuk dari suatu peraturan hukum. Nah, Utrecht mengemukakan pendapatnya mengenai sumber hukum formil, yaitu sumber hukum formil adalah determinan formal yang membentuk hukum, menentukan berlakunya daripada hukum, bagian hukum formil terbagi menjadi 5. 1. Undang-undang. 2. Konferensi. 3. Perjanjian internasional. 4. Jurisprudensi. Dan 5. Doktrin scripture. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari saya sendiri, dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.